kesulitan, semoga diberikan kelonggaran oleh Allah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, calon pengurus Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PP Muhammadiyah, untuk mengingatkan kita, reminder kepada kita bahwa kita ini hadir di sini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Mari kita mulai acara ini, membuka acara pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir Prof. Dr. Haji Muhadjir Effendi MAP selaku Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Majelis Ekonomi, bisnis, pariwisata, dan industri halal. Pariwisata dan Industri Halal ya, Prof. Panjang. Ditampung menjadi satu oleh Prof. Muhadjir. Alhamdulillah, di sini juga hadir Pak Muhadjir, ini Pak Arianto Sofyan selaku Dewan Pakar dari El Paragraf. Kemudian juga dihadiri oleh calon ketua Pak Disongko, kita manggilnya itu untuk keakraban Bapak Songko. SK-nya belum turun toh? Dereng. Nanggo Tapak Asna. Nunggu Prof. Muhadjir niki katanya mau diplenokan, ini udah pada nunggu nih. Ini juga hadir banyak yang dari luar Jawa ini Pak Muhadjir. Ya. Ini ada Bu Cici, ini dari Medan. Ini beliau Ketua Produk Wisata Domestik dan Inbound. Nah, kemudian dari UMM juga ada Prof. Elvi Anis, Pak Muhadjir. Nah, kemudian banyak anak-anak muda yang berkumpul di sini juga untuk saling menguatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo saya persilakan Pak Disongko untuk mungkin memulai maksud acara ini, pertemuan ini secara singkat dan padat. Monggo kami persilakan Pak Disongko. Matur nuwun Mas Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita siang hari ini bisa silaturahim dengan Prof. Muhadjir, ketua kita. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi semacam guidance buat kita semua dalam bermuhammadiyah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Jadi harapan kami Pak Muhadjir itu SK-nya mohon diprioritaskan. Kemudian kedua, nanti kami El Parekraf nderek Prof. Muhadjir mau tanggal berapa untuk penyerahan SK-nya oleh Pak Ketum. Nanti dimohon juga Pak Ketum menyampaikan keynote speaker-nya. Itu beberapa harapan. Sedangkan untuk napak tilas sudah kita presentasikan, selain ke Prof. Muhadjir juga ke Pak Agung Danarto, beliau appreciate, bahkan mempercepat supaya SK-nya keluar. Nah ini, mumpung ada Prof. Muhadjir nanti bisa selain ngasih pengarahan juga ngasih harapan guidance setelah nanti di SK-kan kita kemana saja, selain juga nanti insya Allah kita siap untuk membantu muktamar seperti saat muktamar ke-48 di Surakarta. Jadi sudah koordinasi, Mbak Cici Medan itu kemarin sudah mulai nyari data dan berkumpul dengan teman-teman pariwisata Muhammadiyah yang ada di sana. Kemudian yang terakhir, saya aturkan terima kasih sekali lagi, sela-sela kesibukan Prof. Muhadjir bisa meluangkan waktu, dan juga Pak Sofyan dan teman-teman semua yang siap bermuhammadiyah Pak Muhadjir. Untuk apa yang disampaikan Pak Muhadjir sudah kita jalankan, sudah kita lampirkan, mereka sudah ngisi Google Form semua sebanyak 53 atau 63. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Pak Disongko atas pengantarnya. Ini mengikat waktu yang makin mepet, langsung kemauan kita nyuwun kepada Prof. Muhadjir untuk memberikan arahan, pesan, dan beberapa informasi terkait dengan lembaga paragraf ini dan mungkin beberapa hal yang melingkupinya. Saya persilakan kepada Prof. Muhadjir untuk waktu dan tempatnya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Warsangka, sambil nunggu SK, Pak Mufid dan Ibu Bapak sekalian yang bergabung di dalam pertemuan pada sore hari ini. Pertama saya mohon maaf tadi malam tidak jadi pertemuan karena kena macet di tol Antasari itu. Jadi tol Antasari itu macetnya ngalahkan yang bukan tol. Dan sudah jadi langganan saya karena saya kredit rumah itu di wilayah Pondok Labu. Sudah terlanjur, jadi ya dinikmati aja. Kemudian saya singkat saja, jadi ada mengenai beberapa skema, terutama yang berkaitan dengan program, baik saya dalam kapasitas sebagai penasihat khusus Presiden bidang haji, maupun sebagai Ketua Bidang Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah. Yang pertama itu saya belum mendapatkan informasi secara menyeluruh ya tentang sebetulnya berapa sih biro perjalanan khususnya yang menangani umroh dan haji yang berada di bawah Muhammadiyah atau paling tidak berafiliasi dengan Muhammadiyah. Kemudian kebetulan ada pengusaha yang menawarkan peluang kalau biro travel di bawah payung Muhammadiyah maupun yang berafiliasi itu mau, dia akan membantu untuk melakukan penyewaan secara jangka panjang untuk apartemen atau untuk hotel, untuk umroh, bahkan juga untuk haji. Gitu. Jadi bayangan saya kalau biro-biro perjalanan haji di Muhammadiyah itu satu gitu, kemudian menyewa hotel atau apartemen yang itu disewa dalam jangka panjang, misalnya 5 atau 6 tahun ke depan, itu biayanya mestinya lebih murah dibanding daripada nyewa sendiri-sendiri, dan tentu saja tidak bersifat sustain gitu ya, tidak berkelanjutan. Tapi saya jujur saja juga tidak tahu bagaimana tata kelola yang telah dikembangkan oleh Bapak dan Ibu yang mengelola biro perjalanan haji di bawah Muhammadiyah ini. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin enggak Majelis Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muhammadiyah itu ikut di dalam menangani atau ya ikut di dalam bisnis ekosistem haji. Ekosistem haji, misalnya di dalam supply kebutuhan makanan, kebutuhan pangan untuk jamaah haji. Karena sampai sekarang ini peluangnya masih sangat besar, misalnya untuk terutama berkaitan dengan bumbu, kemudian untuk lauk itu masih sangat terbuka.
Karena seperti kebutuhan ikan, kita ini masih dipasok dari Vietnam, ikan patin itu. Jadi kita belum bisa memasok. Dan yang kedua, bandeng. Bandeng itu walaupun bandengnya dari Sidoarjo, tetapi ketika masuk ke Saudi itu dianggap bandeng Malaysia. Karena yang yang punya izin yang sudah disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Saudi itu Malaysia. Indonesia tidak punya, belum punya. Sama dengan Vietnam yang sebetulnya sudah dipagari untuk masuk ke Saudi, mereka menggunakan jasa lewat Bangladesh. Jadi patennya dari Vietnam, tapi yang mengimpor ekspor ke Saudi itu Bangladesh. Nah ini memang sangat kompleks ya, yang sudah pengalaman mengelola bisnis ini saya kira tahu gitu. Nah, sementara ini yang sudah terhubung dengan jaringan bisnis di sana melalui BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji itu, Wong Solo. Wong Solo itu sudah masuk di catering, bekerjasama dengan investor, dengan pengusaha Saudi, punya pabrik untuk makanan cepat saji. Saya sudah meninjau di sana, kemudian, tapi itu kebutuhannya sangat besar, karena makanan cepat saji itu hanya disediakan untuk persiapan armusna. Jadi makanan mereka yang sebelum jadi perjalanan selama di Arafah, kemudian waktu perjalanan menuju Mina, itu catering yang sekarang dikelola oleh BPKH yang bekerjasama dengan Wong Solo. Gitu ya. Yaitu kalau barangkali dari lembaga pengelola haji dan pariwisata Muhammadiyah sudah bisa berkoordinasi kemudian ikut terjun di bidang itu. Misalnya kebutuhan ayam potong yang sudah dibekukan untuk mensuplai kebutuhan jamaah haji Indonesia aja masih terbuka luas. Belum lagi kalau kita buka pasar yang tidak terkait dengan haji, apalagi kalau kita mempunyai biro jasa umroh dan seterusnya. Nah, termasuk juga pembiayaan. Pembiayaan itu karena dana haji itu sebagian besar di BSI, saya sekarang komut BSI, mungkin silakan memanfaatkan peluang mengenai sumber pembiayaan, barangkali tidak harus dari BSI, tetapi karena kebetulan saya sekarang jadi komutnya BSI, ya tentu saja menawarkan atau memberi peluang kemungkinan kalau untuk pembiayaannya bisa menggunakan bank BSI, karena BSI itu tahun depan itu akan sudah membuka cabang di Jeddah. Jadi BSI cabang Jeddah, dan sudah dapat usulan dari pemerintah Saudi, sekarang sedang rekrutmen tenaga dan tentu saja juga mencari lokasi. Lokasinya semula mau kita lihat, kita minta ditaruh di Jeddah dan pemerintah Saudi menyetujui itu. Itu peluang-peluang itu masih banyak ya, terutama untuk mensuplai. Yang saya tahu kita butuh bumbu, kemudian juga berbagai macam jenis bahan makanan, terutama protein, bahkan sebetulnya juga beras. Berasnya kita itu masih dari Bangladesh untuk haji itu. Berasnya kalau tidak Bangladesh ya India. Kalau kita bisa juga masuk untuk kebutuhan beras selama jamaah haji, itu juga merupakan peluang bisnis yang tidak kalah penting. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah ini kan sekarang juga sedang mengembangkan retail. Retail ini kita harapkan akan menjadi jaringan nasional ekonomi Muhammadiyah. Kalau Majelis Dikti itu kan punya kampus, kemudian Majelis Dikdasmen kan punya sekolah, kemudian MBS punya pondok pesantren, kemudian Majelis Kesehatan punya rumah sakit. Nah, Majelis Ekonomi itu punya apa? Sampai sekarang nggak punya kan gitu. Termasuk nanti Badan Lembaga Pariwisata. Karena itu
kita harapkan melalui jaringan retail itu sekaligus nanti melekat di situ, termasuk industri pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, itu juga bisa menjadi bagian dari retail yang kita bangun itu. Karena itu kalau ada pengurus atau kawannya pengurus yang berminat untuk gabung di industri retail ini, mungkin juga bagus, sehingga nanti bisa disatukan dengan program-program yang lain yang terkaitan dengan bisnis pariwisata itu. Saya kira itu beberapa poin Pak Disangka dan Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang menarik, barangkali perlu direspon dan nanti bisa kita tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Muhadjir atas arahan, informasi hal-hal yang aktual terkait beberapa hal yang mungkin bisa kita upayakan untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut. Ini kebetulan memang ini bidang haji itu kita juga ada, yaitu bidang umroh, bidang haji, umroh dan wisata internasional. Kita ada salah satu bidang itu yang kebetulan diketuai oleh Mas Fauzi Ahmad dari tanah NU di Jombang, ya, karena kelahiran NU. Kemudian untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan UMKM tadi, terkait dengan beberapa hal ekosistem, mungkin itu ada di bidang pusat oleh-oleh dan UMKM, itu ada tersendiri yang dikomandani oleh Bu Marisna. Bu Marisna ini lulusan Australia ini, yang ada di Jogja. Jadi mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa juga dikomunikasikan lebih lanjut terkait dengan rencana Prof. Muhadjir terkait apa ini yang bisa dijadi ekonomi. Ini beberapa nanti kita akan mengupayakan, salah satunya itu Pak Zal Zulifa itu juga mengupayakan untuk lembaga sertifikasi, LSP, lembaga sertifikasi. sertifikasi, dan mungkin beberapa lokasi nanti akan kita upayakan untuk kepemilikan hotel atau resto. Ini beberapa alhamdulillah banyak ahli-ahlinya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berkenan menyambung atau memberikan masukan dan meminta follow-up tindak lanjut apa yang bisa akan kita lakukan dan akan kita kerjakan. Sebelumnya ini hostnya akan coba diambil alih oleh Bu Novita Ayu. Bu Novita masih on? Ya, saya masih siap standby. Oke, monggo saya serahkan ke Bu Novita Ayu untuk sebagai host untuk tanya jawab komunikasi diskusi ini. Monggo. Matur nuwun Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Prof. Muhadjir. Perkenalkan saya Vita, saya di Jakarta. Izin Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan mengenai arahan dari Prof. Muhadjir. Oke, izin Bu Vita. Ya, monggo Pak Rianto. Ya, terima kasih Bu Vita, Pak D. Songko dan Prof. juga Pak Mufid. Saya sedikit memberikan masukan. Kalau bisa ini kan Muhammadiyah mempunyai economic engine yang cukup besar. Dan kalau kita bicara apa kira-kira portfolio daripada MEK, kenapa kalau tidak itu jadi kayak semacam kawasan ekonomi khusus, Prof. Kawasan ekonomi khusus ini nggak usah harus terlalu besar, ya. Dan kita tempatkan di satu tempat yang strategis, karena kan relatif retail adalah memang sektor real, ya. Tapi kalau kawasan ekonomi khusus ini kan berarti keseluruhan sektor ekonomi yang real
itu di sana. Di sana pariwisata juga bisa, ada ekonomi ada, ya. Jadi itu jadi kayak semacam showcase-nya atau showroom-nya ekonomi sektor real di bidang para anggota Muhammadiyah itu kira-kira. Bahkan nanti kalau misalnya bank Syarikat itu bisa menjadi bank syariah yang cukup besar, itu jadi satu kawasan yang benar-benar eh, merupakan suatu apa istilahnya flagshipnya Muhammadiyah. Buat dari sesok Proyek. dari si Mbak ya. Kira-kira seperti itu, Prof. Jadi mungkin ini yang saya dan Orang penggeraknya awal aja. itu udah pasti kalau menurut saya adalah perhotelan atau Iya. resort ya, ke kawasan wisata ya. Iya, kawat memang itu loh. Pemerintah ini Iya juga lah. di situ, Yang Prof. betul kawat itu jadi Mereka seperti coba itu. nganggo sapu lidi. Daripada Ya, Dulu nih, Dedi. ini bisa Dedi, kita matiin dulu. olah bersama-sama dari pihak Muhammadiyah mana yang bisa apa namanya berkontribusi untuk bisa mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang merupakan showcase daripada ekonomi sektor real Muhammadiyah. Demikian, Prof. Terima kasih. Silakan, mungkin nanti akan saya respon, mungkin beberapa Ya. begitu. Siap. Yang lain monggo silahkan Mbak, kita dilanjut. Siap. Mungkin saya tambahkan juga, Pak. Ya, silahkan. Iya. Jadi tadi yang disinggung oleh Prof. Muhajir mengenai ayam. Kebetulan saya kan industri saya ayam. Ya. Ya, saya suplai ke beberapa daerah. Nah, kalau ke Saudi Arabia, apakah kita bisa memperoleh izin ekspor? Karena saya sendiri mengajukan izin ekspor untuk Korea itu sudah hampir 2 tahun, itu nggak rilis gitu, karena dianggap Indonesia tuh masih ada flu burung seperti itu. Nah, untuk Saudi Arabia, apakah apakah bisa gitu? Ya. Oke, yang punya Mbak mungkin. Bapak Ibu yang lain izin, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Iya, saya Mbak Pita. Ya, monggo Pak. Halo, Mbak Silakan. Pita. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. saya Fauzi, Ketua Bidang Umroh dan Haji, yang kemarin sempat BA sama Prof. Muhajir. Jadi ini sangat menarik ya, peluang yang disampaikan Prof. Muhajir ini sangat benar-betul harus kita maintenance dengan maksimal lembaga kita ini yang baru, dan ini PR besar buat kita untuk go internasional ya. Mungkin saya menanggapi yang pertama yang Prof. Muhajir tadi sampaikan terkait masalah booking atau sewa hotel di Mekah dan di Madinah. Dan bagi teman-teman yang insya Allah nanti dengan teman-teman owner travel umroh dan haji yang sudah kita yang berafiliasi. Dan mohon maaf Prof, memang selama ini yang sudah kami data hanya beberapa travel ya yang berafiliasi ataupun miliknya Muhammadiyah. Izin wisatanya ini kita akan upgrade untuk menjadi PPIU dengan segeranya. Kemudian nanti ini akan kami buatkan FGD ya terkait masalah yang disampaikan Prof. Muhajir. Ini sebuah peluang besar ya. Memang Prof, kami di usaha travel umroh ini ketika berhadapan dengan syarikah-syarikah yang punya haji, punya hotel, ini harus langsung lewat syarikah besar, tidak syarikah yang mungkin A2 atau mungkin
tangan kedua ketiga. Seperti MR Group ya. MR Group itu kan punya banyak hotel ya. Sehingga mereka peluang untuk kerjasamanya lebih besar. Dan yang kedua misalnya Juwania yang masa kami yang sekarang lagi kerjasama dengan travel saya, ini juga dia mempunyai beberapa hotel yang di Mekah maupun di Medina. Sehingga tidak syarika-syarika yang hanya ngeblok atau punya beberapa kamar, tapi mereka punya benar-benar punya hotel yang secara nama ya, secara nama dan secara company-nya itu memang besar tuh. Seperti MR ya, MR Group dan Juwania itu. Jadi mungkin ini sebuah peluang besar buat kami, buat teman-teman pengusaha travel umroh dan haji yang ini akan kita godok secara detail ya. Karena memang tidak mungkin selesai Zoom ini ya. Jadi ini PR atau bola yang dilemparkan oleh Prof. Muhajir kepada kami, dan ini kita tangkap, dan ini insya Allah nanti kita akan godok secara intens ya. Mungkin termasuk rencana makanan untuk haji ya, fast food untuk haji ya. Dan ini perlu memang kita buat tim-tim kecil ya, tim-tim kecil yang untuk menggarap PR dari Prof. Muhajir tadi ini. Jadi tidak semuanya kita berikan dalam satu bidang, tapi beberapa bidang ini akan kita buatkan forum-forum diskusi kecil yang untuk membidangi PR-PR dari Prof. Muhajir ini. Mohon maaf Prof, saya baru pulang dari umroh ini, jadi masih di bandara. Jadi, baru landing. Terima kasih itu Pak D. Jadi perlu kita PR ini kita godok secara mendetail, dan ini peluang besar buat kita ya. Dan jangan sampai disia-siakan apa yang disampaikan Prof. Muhajir ini. Memang harus kita buatkan forum-forum kecil yang saya kira 3 poin penting itulah yang harus digarap lebih awal untuk lembaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Vita, mungkin saya bisa masuk? Ya, silakan. Silakan Pak. Iya, Pak Arwes monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Muhajir Waalaikumsalam yang saya hormati, rekan-rekan seprofesi. Panggilan khas kita itu rekan-rekan seprofesi, Pak Prof. Rekan-rekan seprofesi dimanapun berada. Teman-teman menyoroti untuk Timur Tengah. Saya kepingin justru menindaklanjuti dari hasil rapat kita pada Silatnas tahun 2022 ketika kita menyelenggarakan yang kita bagaimana pada musim haji